needs to be swapped is a resource configuration. Time is first, money is second. You can always make more money, but you can't make more time. Using time for wealth is like selling body parts for money. At some point, you're going to be left with no body to enjoy your million. Horrific mediocrity, and it's kind of funny because here you're trying to be free of money, and instead, you're enslaved by money. So it's kind of fun. Di sini ada beberapa prinsip yang harus kita terapkan kalau kita pengen menuju ke jalan 1% atau jalan menuju financial freedom, time freedom, dan location freedom. Jadi MJ DeMarco itu adalah sebuah financial guru, entrepreneur, dan juga sebuah pengarang buku terkenal namanya The Great Rat Race. Dan di sini gue bakal ngerangkum 3 prinsip yang harus kita praktekin agar kita kedepannya bisa jauh lebih sukses. Gue yakin kita semua tuh pengen kaya, pengen financial freedom, pengen location, time freedom gitu. Karena untuk mencapai mimpi yang besar itu butuh perjuangan yang besar juga gitu. Tapi kebanyakan orang terlalu mudah untuk menyerah. Ketika kena cobaan burnout dan segala macam, mereka nyerah di tengah jalan gitu. MJ DeMarco mengatakan kalau saat kita hidup ke depan, ketika lulus dari akademis, ada 2 rute hidup yang bisa kita pilih. Pertama, itu rute menuju kuliah. Habis lu kuliah, lu dapat kerja dan lu dipekerjakan oleh orang lain, dan sedangkan gajinya nggak terlalu bisa ngebiayain hidup lu sehari-hari, atau lu pengen ngedapetin hal yang lu pengen kan gitu. Misalnya lu pengen mobil, lu pengen motor, ya lu pokoknya wasting time banget, lu harus nunggu beberapa jangka panjang waktu yang agak-agak lama gitu. Itu dengan cara ya work to 9 to 5. Dan di sini gue nggak menyalahkan 9 to 5 itu karena ya itu kan pekerjaan orang. Tapi kalau emang lu pengen dapetin yang bener-bener 1% lifestyle yang dimana itu butuh effort, butuh dedikasi, dan juga jangka panjang, dan lu kerja di pekerjaan yang lu gak suka, lu earning income yang ya dibilang rata-rata lah kayak average orang Indonesia gitu, bahkan lu gak enjoy nyelesain pekerjaan lu gitu, atau bahkan lu dapat duit terus habis, terus lu gak punya apa-apa lagi, mimpi lu untuk ngedapetin suatu hal itu hancur. Kenapa? Karena kita nggak punya strategi yang tepat mengalokasikan duit kita dan juga strategi waktu kita gitu untuk mendapatkan income. Terus rute kedua itu kita pengen financial freedom, tapi ada suatu suffering, pain, hard work atau kerja keras yang kita harus lakukan. Dan kalau kita konsisten, kita dapat financial freedom selama beberapa tahun ke depan gitu loh. Karena MJ DeMarco bilang financial freedom itu nggak mesti nunggu tua gitu. Karena kalau kita financial freedom itu harus tua, harus pensiun lagi, maka ya itu kan 2 hal yang berbeda gitu. Oke, ibarat lu financial freedom sekarang pas di umur muda, lu masih punya banyak energi, stamina untuk melakukan banyak hal. Let's say ski, lu melakukan aktivitas fisik. Karena kalau lu udah tua pensiun, maka lu nggak bisa menikmati masa pensiun lu dengan energi yang tinggi dibandingin masa muda lu dulu. Jadi lu nggak bisa enjoy segala macam hal yang emang lu tuh harus lakuin saat lu itu pensiun. Kayak misalkan lu melakukan aktivitas fisik, lu traveling, karena ya mengingat dengan umur lu yang udah tua gitu. Bukan mimpinya yang terlalu gede, tapi perjuangan kita yang terlalu kecil. Nggak sepeduli berapa kecil atau gede goals lu, tapi kalau lu nggak pernah ngeluarin effort sama sekali kepada suatu hal pada diri lu, maka ya itu sama aja bohong, itu sama aja bullshit kan. Ini MJ DeMarco itu adalah salah satu financial guru yang emang itu bener-bener pure 100% ngejelasin bagaimana sistem itu bekerja. Jadi nggak bullshit sama sekali. Kayak misalkan duit, oh lu harus nabung duit gitu, ya itu kan bakal kemakan inflasi gitu loh. Nilai duit lu sekarang yang lu tabung itu nggak bakal sama sekitar beberapa tahun ke depan kan. Jadi di sini gue bakal nge-highlight 3 poin. Pertama itu di New Pen Strategy. Oke, ibarat hidup lu itu dijadikan sebuah buku. Seluruh alur cerita lu dari lahir sampai lu meninggal itu dijadikan sebuah buku gitu. Dan ketika buku itu udah jadi, lu bisa tebak apakah buku itu bakal ditempatkan di suatu ruangan yang itu berdebu, apakah orang bakal baca itu, atau orang nggak bahkan peduli sama hidup lu gitu. Karena buku itu sampah, atau buku itu dapat bintang 1 di rating review di perbukuan gitu. Setiap kalimat yang lu tulis menggunakan pulpen, yaitu aksi lu, konsekuensi lu, bagaimana cara lu berpikir, habits lu, pokoknya suatu rutinitas yang emang kita jalankan sehari-hari. Kalimat itu akan tertulis oleh pulpen itu, baik atau buruk. Ketika lu ngulangin ini setiap hari, maka per kalimat itu akan numpuk dan akhirnya menjadi sebuah subbab atau chapter dalam hidup lu. Dan sekarang lu reflect diri lu, apakah chapter gue sekarang ini merupakan salah satu chapter yang emang ternyata tuh buruk banget, banyak masalah, gue depresi, chapter gue ini terjebak di zona nyaman dan segala macam. Lu bisa reflect itu. Kalau emang ya chapter lu sekarang itu boring banget, boring dalam tanda kutip, lu itu nggak ngapa-ngapain, lu nggak kerja keras, lu nggak ngeluarin effort, lu nggak belajar mengedukasi diri lu sama sekali, tebak lu bakal 5 tahun ke depan lu bakal jadi apa kan? Lu pasti nggak mau hidup dengan cara-cara orang-orang mediocre karena itu sangat menyiksa gitu. Maksud di kalimat di atas adalah setiap pulpen yang lu tulis, setiap kegiatan suatu hal yang lu lakukan sekarang, positif atau negatif, itu akan memberikan
suatu konsekuensi ke depannya. Dan problem zaman sekarang adalah kita terlalu terjebak di zona nyaman. So yes, teknologi, scrolling, mindlessly konsumsi konten, padahal ya kita nggak apa-apain dengan hidup kita gitu. Dan oke, ibarat kita punya 24 jam, 8 jam, 7 jamnya kita pakai buat tidur, itu sekitaran mungkin punya 16 jam. Terus lu bangun pagi, terus sarapan, sekolah, akademis, lu bayangin lu punya berapa jam. Terus 3 jamnya lu pakai buat tugas, belajar, dan lu punya spare time 4 jam gitu. 4 jam lu ini, 2 jam lu pakai buat scrolling. Terus 2 jamnya nih lu pakai buat nyantai-nyantai, goleran. Apakah itu suatu hal yang produktif? Enggak. Tentunya untuk mencapai kesuksesan yang paling tinggi banget, itu kita membutuhkan beberapa hal produktif dalam diri kita. Entah itu lu nge-gym, tapi yang paling penting itu gimana cara lu mengedukasi diri lu, bagaimana cara lu memandang suatu hal, dan juga pola pikir lu untuk membangun suatu model bisnis. Dan lu lakukan hal ini secara berulang. Dan lu nggak punya turning point, lu nggak punya suatu hal yang itu ngubah diri lu untuk lu keluar dari zona nyaman ini. Ya mungkin scrolling, main video games, nonton YouTube, konsumsi yang nggak bermanfaat itu nggak bakal ngasih efek apa-apa selama beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan. Tapi ketika lu ditempatkan di posisi yang itu fucked up banget, ketika lu ditempatkan posisi yang itu yang nggak nyaman, yang lu itu kaget tiba-tiba lu ditempatkan di posisi itu, maka ya lu nggak bakal bisa balik ke umur-umur ke belakang-belakang lagi karena lu udah menghabiskan waktu lu. Oke, terus prinsip kedua, the comfortable pain principle. Give a man a tolerable job that pays you just enough to provide mediocre comfort, and I will show you a man who won't change a damn thing. Ketika lu keluar di zona nyaman, oke, ini nggak bakal nyaman, ini nggak bakal ngasih gue kenyamanan dari dalam diri gue nggak ngerasa aman sama hal ini. Tapi kalau gue nge-push diri gue ke potensial maksimal gue bakal bisa jauh lebih berkembang, gue bakal bisa jauh mendapatkan output dan juga mengalahkan kompetitor orang lain. Dan lu tahu nggak, setiap kita hidup ada beberapa event, suatu kejadian yang emang itu menuntut kita untuk berubah gitu loh. Karena kita terpaksa sama hal itu. Salah satu event atau kejadian yang mengubah hidup kita banget itu bukan dari kejadian positif, tapi dari kejadian negatif. Oke, kalau lu punya event bahagia, pacar lu itu nerima lu, apakah lu bakal berubah? Tapi ketika lu dapat event sakit hati, lu dikhianatin, lu diinjak-injak sama orang lain, lu masa nggak mau berubah gitu? Salah satu hal terpenting adalah gimana lu nanggepin event ini. Kalau lu nanggepin event ini sebagai sesuatu hal yang celaka dan segala macamnya, ya lu nggak bakal bisa berubah. Nggak bakal punya bensin yang untuk lebih maju ke depan dibandingin orang-orang lain. Jadi lu bersyukur kalau lu tuh punya event pengkhianatan, sakit hati, lu ada berapi-api di dalam hati lu. Tenang aja, itu adalah salah satu sumber lu untuk lebih maju daripada orang-orang yang ngatain lu gitu. Karena ketika lu itu merasa aman-aman aja, lu nggak punya burning desire atau keinginan yang berapi-api dalam diri lu. Tapi ketika lu itu punya event negatif, lu punya suatu hal yang berapi-api dalam diri lu untuk lu prove someone wrong gitu. Zona nyamannya itu nggak bakal bawa lu kemana-mana, itu nggak bikin lu berkembang, itu nggak bikin ya maju ke level yang selanjutnya gitu loh. Tapi dengan adanya teknologi nih, dengan banyaknya stimulasi sekarang, video game, scrolling, ya kebanyakan orang di zona nyaman gitu loh. Dan untuk lu mengalahkan mereka semua, yang perlu perlakukan adalah be hard on yourself. Maksud gue adalah keluar dari zona nyaman dan rasakan kesakitan itu. Gue udah ngerasain sendiri gitu loh, pengkhianatan, sakit hati, gue dijelek-jelekin dan segala macamnya, gue udah ngerasain itu semua. Itu menjadi salah satu motivasi terbesar gue untuk gue hard work sama diri gue sendiri gitu loh. Untuk gue bisa ngalahkan orang-orang mediocre cacat, mediocre ampas ini. Jadi di buku ini menjelaskan ada namanya FTE atau fuck this event. Lu pernah nggak ditempatkan di suatu posisi, lu ngerasa kayak tai banget, lu ngerasa kayak ampas banget. Misalkan lu jatuh miskin, lu benci sama pekerjaan lu. Pokoknya ada beberapa event yang lu ngerasa tuh kayak tai banget. Lu ada ngerasa event yang dimana tuh at the lowest point banget gitu. Lu nyentuh batu dan lu pengen ngubah hal itu semua gitu. Lu ngerasa kayak fuck this event gitu. Persetan kejadian ini, gua harus berubah. Dimana lu pengen ngedapetin posisi yang lebih maju daripada orang-orang lainnya gitu. Dan fuck this event gua adalah ketika gua sakit hati. Ketika gue sakit hati, gue dikata-katain, gue dikhianatin. Ya udah, itu adalah fuck this event gue untuk gue berubah. Itu dengan cara gue nge-gym, dengan cara gue masuk self improvement. Ya pokoknya gue meningkatkan perspektif dan knowledge gue agar gue bisa ngalahkan kompetitor lainnya. Karena lo hidup tuh penuh dengan kompetitor, coy. Lo nggak bisa kayak, oh gue bakal berkompetisi sama diri gue sendiri. Ya oke, nggak salah, tapi the real life is PvP, player versus player. Duit yang lu mau, cewek yang lu mau, itu cowok lain juga mau. Kalau value lu itu masih rendah banget dan sedangkan value cowok lain itu tinggi, maka lu bakal kalah. Itu adalah salah satu fakta pahit kehidupan. Hidup itu adalah penuh kompetitor, tapi banyak orang nggak mau main di area kompetitif ini. Maksud dari konteks ini adalah, ini bisa dari segi finansial lu, dari segi berapa pinter lu, seberapa intelektual lu dalam menghadapi suatu bisnis atau permasalahan. Pokoknya lu harus nemuin fuck this event, atau enggak lu sekarang fuck this event, kenapa gua kayak gini, kenapa gua
nggak punya financial freedom, sedangkan orang-orang lain, sedangkan anak muda yang lain itu udah bisa ngasilin duit selama beberapa dolar gitu. Sedangkan Indonesia kan adalah negara yang inflasinya ya lu parah lah, kurensi rupiah tuh kan lemah banget kan dibandingin dolar. Dan kenapa gue nggak berubah diri gue sekarang gitu? Kenapa gue sekarang nggak pengen dapetin financial freedom sekarang ini? Karena sukses itu kan nggak harus tunggu tua. Sukses itu lu mau, asalkan lu mau punya strategi yang bagus untuk lu sukses di usia muda, gue yakin lu bisa sukses gitu. Terus ketiga adalah the someday principle. Prinsip ini menjelaskan bahwa vocabulary someday atau suatu hari nanti itu merupakan salah satu hal yang bullshit. Karena kenapa? Karena someday is never today. Lu pernah lihat gak orang yang new year new me gitu? Mereka, oh iya gue besok akan berubah diri gue akan bikin personality baru, gue akan pergi nge-gym, gue akan produktif. Guess what? Sekarang mereka lagi di mana? Pasti mereka nggak konsisten, pasti mereka masih di sosial media, mereka scrolling gitu kan. Gue yakin social new year new me itu adalah satu hal yang bullshit. Suatu hari nanti lu harus hilangkan dari vocabulary lu. Kalau mau bikin konten, oke, mulai sekarang. Kalau lu mau bangun model bisnis, oke, mulai sekarang gitu. Walaupun nggak ada hasil, tapi ya mulai aja. Karena nggak ada waktu yang perfect gitu loh. Nah, dengan lu berani memulai, walaupun itu nggak perfect, selama beberapa waktu, lu bakal mengevaluasi problem atau kekurangan apa yang gue harus pecahkan gitu. Karena lu lihat sendiri kan, berbagai macam konten kreator di luar sana, itu mau apapun itu, lu lihat video terlama mereka gitu loh. Lu kira video terlama mereka tuh sebagus video sekarang? Pasti enggak kan, pasti ada beberapa progres, ada beberapa evaluasi yang mereka harus pecahkan untuk menjadi YouTuber atau konten kreator terkenal. Semuanya gak ada instan coy. Lu pengen kaya cepat, lu pengen kaya cepat pakai kripto, it's all bullshit bro. Itu butuh effort, butuh kerja keras, butuh cari penghasilan dulu, active income dulu gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara lu side hustle di internet, dengan cara lu kerja di real life di luar sana gitu. Oke, ini nggak segampang yang gue omongkan, tapi ini bisa membuka pikiran lu semua bahwa ya semua hal tuh butuh kerja keras. Bukan semua hal tuh bukan lucky segala macamnya gitu. Kalau lu mulai ngerjakan sesuatu hal tapi kok nggak ada hasil sama sekali, tenang aja. Ketika lu muncak ke gunung, satu langkah kaki itu nggak bakal cukup gitu loh. Pasti butuh beribu-ribu langkah kaki untuk mencapai ke puncak dan ngedapetin view yang bagus. Ini berlaku juga dengan suatu hal yang lu kerjakan, akademis, bisnis lu, karir lu, pengembangan diri lu. Satu langkah itu nggak bakal cukup, lu harus beribu-ribu atau berjuta-juta langkah untuk lu bisa mencapai ke posisi yang lu pengenkan. Oke, lu pengen jadi YouTuber, oke, mulai konten sekarang, bikin konten yang mengedukasi. Terus ya udah, nggak ada yang nonton, oke, bikin konten lagi besoknya. Nggak ada yang nonton, oke, besok gue bikin konten lagi. Nggak ada yang nonton, dan akhirnya ada satu orang yang nonton gitu. Walaupun satu orang, tapi selama lu konsisten, progres ini bakal blow up dan meledak di area aspek manapun. Itu adalah 3 prinsip. Pertama itu the new pen strategi. Ibarat hidup lu adalah sebuah buku dan lu meninggal sekarang, apakah lu bakal puas dengan buku yang lu baca itu? Tentu jawabannya tidak. Karena ya kita belum ngelakuin apa-apa kan. Jadi mulai dari sekarang, ubah hal itu semua, buka lembaran baru dan ganti pulpen lu itu yang jelek dengan pulpen yang baru, dan mulailah menulis chapter yang baru pada kehidupan lu. 2, the comfortable pen principle. Zona nyaman lu itu adalah rasa sakit lu. Jadi ketika lu itu di zona nyaman, lu harus pasang pola pikir. Kalau gue ya terjebak di zona nyaman, kalau gue nggak ngapa-ngapain dengan hidup gue gitu loh. Kalau gue cuman scrolling, kalau gue cuman ya ngelakuin hal yang ampas, mengonsumsi. 3, the someday principle. Yang ngelakuin hal yang ampas, mengonsumsi tanpa berpikir. 3, the someday principle. Suatu hari nanti itu merupakan salah satu hal yang bullshit di dalam kehidupan lo, karena suatu hari nanti itu nggak bakal pernah terjadi. So, start today. Sekitar gue, keep improving.